Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 mengenai materi gejala stres akan menjelaskan pengertian gejala stres dan pembagian gejala stres yang akan dibagi menjadi 4 macam. Saya Widayanti, NIM saya 19070263. Nama saya Karina Nasa Putri dengan NIM 1907026003. Perkenalkan, nama saya Mela Isnasari, NIM 19070260. Perkenalkan, saya Aditya Ubedillah dari kelas 3B Gizi. Perkenalkan, nama saya Rizky Akil Muhaimin dari kelompok 3 yang membahas tentang gejala stres. Stres adalah suatu tekanan atau sesuatu yang terasa menekan di dalam diri seseorang atau di dalam diri individu. Sedangkan gejala atau simptom adalah tanda keberadaan suatu penyakit atau gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang yang tidak diinginkan. Gejala yang muncul saat seseorang mengalami stres banyak macamnya, tergantung penyebab dan cara penyembuhannya. Di sini, gejala stres dibagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah gejala emosi, yang kedua adalah gejala fisik, yang ketiga adalah gejala kognitif, yang terakhir adalah gejala perilaku. Selanjutnya, 4 gejala yang telah saya sebutkan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang gejala stres. Gejala stres yang muncul saat seorang mengalami stres dapat berbeda-beda, tergantung penyebab dan cara mensikapinya. Gejala atau tanda stres antara lain yaitu ada gejala emosi. Gejala emosi di sini misalnya seperti gusar, frustasi, suasana hati mudah berubah atau moody, sulit untuk menenangkan pikiran, rendah diri, serta merasa kesepian. Termasuknya juga depresi. Saya akan menjelaskan gejala indikasi stres, sakit kepala, dan mual. Sakit kepala dan mual memiliki hubungan satu sama lain. Sakit kepala diderita oleh seseorang yang sedang mengalami stres. Sakit kepala disebabkan karena ketegangan otot leher dan daerah sekitar kepala. Jika hal tersebut terjadi berlangsung lama, akan berakibat kepada suplai darah ke dalam otak. Jika seseorang mengalami sakit kepala yang diakibatkan oleh banyak pikiran, disarankan untuk segera menghubungi dokter atau melakukan masas. Masas dapat merelaksasikan ketegangan otot sehingga lebih rileks, dan suplai darah ke dalam otak lebih lancar, sehingga organ-organ tubuh untuk mendapatkan darah terasa lebih cukup. Setelah itu, ada perut yang terasa mual, juga diakibatkan oleh stres atau ketegangan fisik jangka panjang atau ketegangan fisik yang lama. Perut terasa mual sendiri juga akan mempengaruhi peredaran darah di dalam tubuh, yang dimana akan berakibat pada kondisi fisiologis dan psikologis seseorang. Ingin melanjutkan yang sudah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan membahas mengenai gejala stres, yaitu gejala kognitif. Apa sih itu gejala kognitif? Jadi gejala kognitif itu adalah gejala atau tanda-tanda stres yang berhubungan dengan pemikiran manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti mudah lupa. Jadi orang-orang yang stres itu, orang-orang yang banyak pikiran, itu tuh mudah lupa. Kenapa begitu? Ya karena dia memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkannya. Ini berkaitan dengan contoh-contoh berikutnya. Yang pertama tadi adalah mudah lupa, dan yang kedua adalah sulit memfokuskan pemikirannya pada satu hal. Kenapa? Ya karena dia itu tadi, karena orang-orang stres itu banyak memikirkan sesuatu yang tidak diperlukannya, tidak perlu dipikirkan, malah dipikirkan. Jadi dia itu sulit untuk memfokuskan pikirannya itu pada satu hal gitu. Kemudian yang ketiga adalah pesimis. Ketika seseorang memikirkan terlalu banyak hal yang tidak penting, maka dia akan lama-lama perlahan dia akan mulai tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Itu akan menyebabkan dia menjadi seseorang yang pesimis. Yang keempat adalah ketika seorang stres, itu salah satu gejalanya itu dia itu
orang-orang stres ini selalu berpikiran negatif. Ketika ada hal-hal baru yang ditemuinya, dia itu negatif. Ini berhubungan dengan yang sebelumnya, yaitu pesimis, karena dia itu tidak percaya diri dengan kemampuannya. Makanya dia setiap menemui hal-hal baru, dia rasa itu adalah sesuatu yang negatif. Aduh, bagaimana ini cara melakukannya? Yang seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah orang yang stres itu sulit untuk memutuskan pilihan yang tepat. Mengapa begitu? Ya karena pikirannya itu terganggu, pikirannya itu kacau, dia memikirkan banyak hal yang tidak perlu dipikirkannya. Jadi dia tidak bisa membuat keputusan dengan baik dan benar. Berikutnya adalah gejala perilaku yang akan dijelaskan kawan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan gejala stres perilaku. Gejala stres perilaku itu yaitu misalnya pada orang tidak mau makan, menghindari tanggung jawab, serta menunjukkan sikap gugup seperti menggigit kuku atau berjalan bolak-balik, merokok, serta mengonsumsi alkohol secara berlebihan.